Udah tua itu Dimas. Bukan bocah itu. Orang bisa apa yang gak pernah tidur sama dia? Orang udah gak perawan. Hidung aja palsu. Skill gak punya. Katanya waras kok ngeladeni. Gue bisa sakit jiwa kalau ada orang yang ngatain papas gue ya. Kalau ada orang yang nyebut-sebut almarhum bapak gue bisa sakit jiwa, ngerti? Semua orang sedunia udah tahu bahwa Dewi Persik itu belahan jiwanya itu bapaknya. Perlu gue kasih bukti ke lo? Emang lu siapa? Hah? Lu siapa? Kalau gue udah siap untuk dipenjara, berarti tandanya gak penting juga gue kasih bukti sama lo. Ya? Kalau gue udah siap untuk dipenjara, tandanya gak perlu gue kasih bukti sama lo. Lu biar tahu kalau gue kayak begini ya. Gue orangnya gak pernah mau marah sama siapapun. Tapi kalau sampai orang tua gue bisa bunuh orang. Kesurupan, yes, gue kesurupan. Masih mending gue kesurupan demi orang tua daripada lu komen ngomong kesurupan karena lu gak punya hati. Seperti dia nyenggol-nyenggol anak kecil anunya Papi Uya, si Cinta, si Mbak Astrid apa itu yang didukung sama lu. Sama kayak lu tuh yang barusan ngomong kesurupan itu. Siapa itu yang ngomong kesurupan tuh? Siapa itu? Siapa itu? Lapor ke polisi, paling di penjara. Tapi kalau dibunuh selesai kan? Nih, siapa nih? Dari tahun Alif, dari tahun Jedut sampai tahun sekarang, dari zamannya penjajahan sampai sekarang sudah modern, semua orang itu tahu kalau nyawanya Dewi Persik itu untuk orang tua. Ya. Lu mau pancing gue seperti apapun, gue gak akan pernah terpancing. Tapi kalau lu sampai sebut dan bangunkan almarhum dengan bicara tentang almarhum orang tua gue bisa gila. Dan gue bisa bunuh orang. Hati-hati. Ya, canda. Jangan pernah lu berulang kali menyebutkan nama almarhum bapak gue. Jawa Timur ku keras lor. Turunan Madura iku keras lor. Kalau perlu ono celore tak pateni kon, tak blendas mundul. Hati-hati yo. Macem-macem kon. Ya. Hati-hati pokoknya. Nanti yang lu pikir bahwa tidak ada Dewi Persik, tiba-tiba ada Dewi Persik. Ya, yang lu pikir tidak ada Dewi Persik, terus ternyata ada Dewi Persik. Tiba-tiba lu hati-hati aja lo. Gue kalau udah kesurupan psycho gue. Lu udah sebut-sebut almarhum bapak gue. Lu tahu nggak? Gue kalau di Indosiar mau di mana siapa saja, kalau yang berhubungan dengan bapak, gue pasti akan berada di depan. Ingat itu.
Jangan macem-macem ya. Dennis ini kurang ajar. Di depan Uya Kuya, ibaratnya Uya Kuya udah tua begitu aja dia berani nyolot mulutnya. Seandainya itu dia ngomong di depan gue, nyolot, bermasalah sama gue, dan gue bukan host di situ, udah gue tonjok mulutnya. Mungkin gara-gara kemarin DP nyebut-nyebut orang tuanya kali. Kapan gue sebut nama orang tua dia? Gue gak akan pernah nyentil orang kalau gak dia dulu yang nyentil gue. Ya. Jangan macem-macem pokoknya. Gue bantai lo. Ya, gue marah kalau ngomong tentang almarhum bapak gue. Lu yang orang lain mau Ata, mau Aurel, mau Papi Uya, mau Papa, mau Mami Astrid, si Cinta, atau mungkin yang lainnya mungkin bisa diem. Tapi lu ketemu sama gue gak akan pernah diem lo. Apalagi lu udah sebut nama almarhum bapak gue. Ngomong dimatiin. Goblok lu. Gue lagi di Indosiar ya. Gue lagi syuting kemarin. Terus gue harus terus gue harus marah-marah demi sampah kayak lo. Kenapa gue sekarang marah banget? Karena lu sebut almarhum bapak gue. Ya memang dia keluar dari Bool. Kalau dia gak keluar dari Bool, keluar dari mana? Kalau Dennis itu gak keluar dari Bool, keluar dari mana? Gue mau tanya. Lu kalau gak waras, jangan. Gue pingin suntik mati deh buat lo. Giliran gue bener-bener kemarin live, gue ajakin live gak mau. Bangsat lo. Sekarang urusan orang tua gak ada toleransi lo. Sekarang gue mau tanya sama lo, orang tua lo tuh kemana? Masih hidup? Kenapa gak bisa didik anak racun kayak lo? Apa memang anaknya memang disuruh sama ibu ya? Cari duitnya dengan cara seperti itu? Gak usah sok keras lo sama gue lo. Bangsat banget loh. Dipikir gua takut sama penjara kali ya. Bukan berarti gua gak belajar dari pengalaman. Tapi lu kurang ajar loh. Mati aja gak takut gue. Kalau gue udah ngomong lu tuh. Kalau gue udah ngomong akan injek kepala lu Dennis. Kalau gue udah akan membunuh lu Dennis. Itu kan pengancaman Dennis. Berarti tandanya gue gak takut diapa-apain sama siapapun. Lu tahu gak Dennis? Gue walaupun anak kolong, anak polisi, gue dulu dari kecil udah nakal. Nakal gue bukan nakal sama laki. Nakalnya gue dari Jember gue bisa sendiri datang ke Jakarta. Dan gue cari duit. Sesen pun tidak ada yang namanya gue dikasih sama orang tua gue. Sampai akhirnya gue punya uang puluhan miliar, ratusan miliar. Dari mana? Dari nyanyi. Gue dari kemarin lagi minta sama Papi Uya nih alamat lo.
Papi Uya gak ngasih sama gue. Papi Uya bilang udah sabar, tenang. Mami Astrid bilang udah tenang DP. Tenang. Semuanya teman-teman gue suruh gue tenang. Tapi lu udah kebangetan anjing. Makanya Papi Uya gak ngasih alamatnya Dennis ke gue. Gue minta sama pagi-pagi ambiar, anak-anak tim gak ngasih sama gue. Kayak Dennis kayak begini didukung. Gue suka sama keberanian Dennis. Lu waras atau enggak? Gue mau tanya, hai netizen yang dukung dia. Orang kayak begitu gak ada hormatnya sama orang tua. Gak ada hormatnya sama orang yang lebih tua. Mana iman lo? Agama manapun tuh mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Bukan datang-datang kayak preman. Di pagi-pagi ambiar setiap host yang tanya dibilang nyerang. Nyelang lu, kompilati lu, api lu, dengan mulut cadalnya itu. Semua dibilang begitu. Senopati helah. Oh, Senopati di mana? Orang saya ada apartemen Senopati di situ, Senopati 8. Di mana Senopati mana? Apartemen gue ada di Senopati 8. Di mana? Deket dong berarti ini sama apartemen gue. Gue nggak pamer aja, say. Dia bilang main keroyokan. Lu pikir pagi-pagi ambiar semuanya sama tim-timnya tuh bodoh bilang lu keroyokan? Hah? Ngapain mau keroyok lo? Orang tuh bertanya, disolot nyolot. Lu jangan, kenapa ini pada nelang? Lu jangan telang gue. Briefing aja lu ikut. Gak usah memutarbalikkan fakta lo. Pinter banget lu, masih mending lo ya diundang sama pagi-pagi ambiar. Itu pun juga kasihan anak-anak sama lu, 500.000 dikasih. Kasihan. Kalau enggak lu mungkin gak dibayar. Rian Ibram dibilang nyerang dia. King Nasar dibilang nyerang dia. Aku dibilang nyerang dia. Padahal dia tahu sendiri bahwa gue baca sesuai ada di situ papan yang dipegang oleh skenario. Lagian jangan diundang ya, kamu mikir dong. Kalau gue yang punya Trans TV mungkin gue gak akan ngundang dia. Tim pagi-pagi ambiar juga di situ kan karena ngelihat Papi Uya, karena Papi Uya itu artis, karena dia bikin masalah sama artis. Lah kalau Papi Uya bukan artis, contoh lah, gak usah jauh-jauh. Orang cari masalah sama Dewi Persik misalkan, pasti akan diundang sama TV orang itu. Sekarang siapa yang mau ngundang Dennis kalau dia nggak cari masalah sama Papi Uya Kuya? Gue mau tanya, siapa yang mau undang Dennis? Uya Kuya itu ibaratnya nggak perlu pansos, dia udah kaya. Kalau dia dibilang raja settingan, menghasilkan duit, tontonan dan terbuka. Oh ya settingan. Di jalanan pun juga ada ada kamera, oh settingan, orang tahu. Nah lu ngefitnah kita settingan. Lu kali yang nyeting sendiri. Bangsat. Mami Astrid di situ nangis sampai mendem-mendem. Gue tahu perasaan ibu kayak gimana. Anak kecil lu kata-katain, bangke lu. Gue pingin injek aja tuh mulut tuh si cadel. Udah dikasih cacat. Gak hanya cacat cadelnya aja loh. Cacat etika juga iya loh. Tante sabar tante. Muhammad, lu gak punya orang tua ya? Bapak lu tuh coba deh diomong-omongin sama orang yang anjing gitu. Pasti lu bakalan marah. Kalau orang gak pernah marah itu tandanya orang gila. Dia tuh harus ketemu orang kayak gue. Ya, baru dia bisa kapok tuh mulutnya.
Kalau enggak dia akan terus tuh merasa berada di atas angin. Dan nanti akan dicontoh sama generasi muda milenial yang lain. Oh gampang. Nanti caranya aku tinggal senggol artis ini aja. Senggol artis itu aja biar gua terkenal. Nanti kan gua diundang TV. Logikanya gua mau tanya. Si Papi Uya Kuya emang kenal sama Dennis? Ya kagak lah. Ngapain dia tersinggung sama Uya Kuya? Kecuali Papi Uya Kuya kenal sama Dennis, ngobrol sama Dennis, temen lama sama Dennis. Gak kenal juga. Tiba-tiba alasannya,